Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada teman-teman semua, dimohon untuk segera menyalakan kameranya ya. Dan untuk ID Zoom-nya mohon diganti dengan NIM dan nama lengkap seperti itu. Baik. Baik, Pak Rizky dan Bu Retno, saya buka dulu ya untuk pembekalan pemagangan siang hari ini. Monggo. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Rizky Ramadan Barit SHMH dan yang terhormat Ibu Retno Wulansari SHM Ya. Baik, teman-teman semua. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama meskipun melalui daring ya, karena kita masih belum bisa untuk melakukan pembekalan secara langsung. Dalam kesempatan pada kali ini kita dalam satu link Zoom untuk pembekalan pemagangan di instansi kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian. Sebagai informasi Pak Rizky dan Bu Retno, untuk kelas ini kejaksaan ada regulernya ada 22 mahasiswa, lalu pemagangan mandiri ada 8 mahasiswa, dan dari IP ada magang mandiri ada 4 dan regulernya ada 4, lalu mandiri di pengadilan ada 3 mahasiswa dan di kepolisian ada 1 mahasiswa. Begitu Pak Rizky dan Bu Retno. Baik, sebelum kita memulai pembekalan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Baik, untuk selanjutnya tidak perlu berlama-lama lagi. Saya akan memberikan untuk Pak Rizky dan Bu Retno. Silahkan. Kira-kira siapa dahulu yang ingin menyampaikan materinya? Monggo. Ya, saya akan duluan. Nanti Bu Wulan kemudian bisa menambahkan. Baik. Monggo Pak Rizky. Karena Bu Wulan kan senior saya, jadi saya nggak enak nanti kalau saya mendahului beliau. Ya, kira-kira gitu. Monggo Pak. Saya ke arah pemagangan mandiri terlebih dahulu ya. Jadi ini.
selalu di dalam beberapa semester ketika akan melakukan pembekalan untuk pemagangan mandiri, ya, selalu akan diberikan pembekalan terlebih dahulu oleh dosen pengampu mata kuliah, yang mana di semester ini, teman-teman sekalian, kita ada 2 tipe pemagangan seperti yang sudah diketahui, ada yang mandiri dan ada yang reguler. Nah, mata kuliah ini idealnya ya seperti orang pada umumnya lah, saudara magang itu kan kira-kira akan melakukan tindakan praktek lebih pada aspek-aspek praktis, kan kira-kira begitu. Sehingga idealnya dilakukan secara offline atau secara luring. Ya masa misalnya magang itu praktek membuat roti tetapi hanya melihat bagaimana orang membuat roti tanpa tahu tepungnya itu bentuknya, kemudian kalau disentuh itu rasanya bagaimana, gula-gulanya yang bagaimana dan sebagainya. Nah, maka dari itu memang pemagangan secara online ini terpaksa harus dilakukan, mengingat mata kuliah pemagangan ini menjadi mata kuliah yang sifatnya wajib ditempuh oleh mahasiswa dan belum ada surat pencabutan atas keputusan rektor bahwa kegiatan akademik di lingkungan Universitas Islam Indonesia masih atau tetap akan menggunakan metode daring. Nah, tetapi untuk menjembatani atau ya untuk memberikan kesempatan, misalnya bagi teman-teman yang mungkin merasa di lingkungannya itu aman-aman saja, misalnya begitu, atau sudah ada kebiasaan di lingkungannya itu semuanya menerapkan protokol kesehatan secara ketat, maka pemagangan yang mandiri ini dimungkinkan dilaksanakan oleh mahasiswa secara offline dengan berbagai persyaratan yang sudah saudara semua lalui. Di kelas ini, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, seluruh mahasiswa yang mengambil metode pemagangan secara mandiri ini akan saya bimbing, kira-kira begitu. Nah, maka pada kesempatan yang kali ini saya akan mencoba untuk memberikan pengarahan mengenai bagaimana mempersiapkan dan termasuk juga membimbing mengenai rencana pemagangan saudara yang sudah ditulis di dalam TOR. Ya, ini artinya bisa disebut evaluasi awal secara keseluruhan. Dan kemudian nanti kalau ini sudah selesai, kita dianggap sudah cukup, maka nanti kita kemudian akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu mengenal profesi kepolisian, kejaksaan, dan hakim di pengadilan. Nah, nanti apa dan bagaimana yang mungkin saja bisa digunakan atau menjadi inspirasi teman-teman di dalam
membuat tor atau mengubah tornya nanti akan kita perbincangkan bersama dengan Bu Retno Wulansari. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, mengapa saya menuliskan menuju profesionalisme dini? Ini maknanya bahwa saudara meskipun masih berstatus sebagai mahasiswa, tetapi jiwa-jiwa profesionalisme di dalam lingkungan kerja itu haruslah mulai dipupuk, mulai ditanamkan. Agar ketika nanti saudara betul-betul setelah lulus dari Fakultas Hukum UI, kemudian terjun di lingkungan kerja, saudara itu bisa melakukan adaptasi karena saudara telah mempunyai pengalaman. Meskipun ya kita tahu waktu pemagangan ini memang kurang ideal, ya, kurang ideal. Kemudian mengapa disebut dengan pendewasaan diri? Teman-teman sekalian, di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa pemagangan mandiri ini kan teman-teman itu seolah-olah dilepas begitu saja, sehingga yang bisa mengukur apakah saya layak magang di tempat itu, apakah saya bisa survive di lingkungan itu, apakah saya bisa lulus mata kuliah ini, semuanya kembali kepada saudara semuanya. Sehingga ketika memutuskan sesuatu, saudara itu sudah sudah mulai menapaki proses pendewasaan diri. Sebab berbeda dengan yang reguler, yang metodenya semuanya telah disajikan. Sehingga teman-teman itu mestinya yang mengambil magang mandiri itu punya nilai yang lebih, karena memang saudara itu ingin mengetahui lebih tentang sesuatu di sebuah lingkungan profesi. Nah, pelaksanaan magang mandiri ini kan dilaksanakan dua, yaitu sebelum ujian akhir semester dan setelah ujian semester. Mbak Yulia? Iya, Pak. Irwan? Bisa diinformasikan ini yang sebelum UAS berapa hari dan setelah UAS berapa hari? Oke. Untuk yang sebelum UAS itu ada 1,5 bulan. Kalau yang Mulai setelah tanggal berapa UAS ya? itu dari tanggal 12 April sampai dengan Juni, Pak. Awal Juni. Sebentar, Pak. Awal Juni. Sehingga ada berapa hari tadi? 1,5 bulan? Iya, 1,5 bulan. Kira-kira ya. Kalau kemudian setelah UAS itu mulai tanggal? Mulai tanggal 30 Juli sampai 21 Agustus. Oke. Ini artinya hanya berapa hari itu? 21 hari, Pak. 21 hari ya. Yang sebelum UAS itu sampai 24 Juni, Pak. 90 hari ya hitungannya ya? Iya, Pak. Laporan magang dikumpul kapan yang sebelum UAS? Nanti akan diinformasikan lah ya, kira-kira ya, gitu ya. 28 Juni ya, Pak. Kalendernya ada, Pak. Sudah ada. Nanti silahkan diakses dan di Google Classroom kan sudah ada. Nanti akan disampaikan di sana. Oke. Nah, teman-teman sekalian, tadi ketika saya menyampaikan mengenai profesionalisme diri dan pendewasaan dini ini,
Kenapa? Karena magang mandiri itu semua serba sendiri dan mandiri. Pertama, saudara melakukan korespondensi dengan instansi. Saya tahu instansi ini bisa jadi saudara menggunakan instansi yang ada afiliasinya dengan saudara. Entah itu kakaknya, orang tuanya, pamannya, kantor temannya, itu sangat terbuka. Karena apa? Karena sampai sekarang memang kita belum memberikan batasan-batasan mengenai instansi itu. Yang kedua, karena ini masih dalam kondisi pandemi, maka saudara tentunya telah mendapatkan izin sebagai salah satu syarat melakukan magang mandiri. Nah, karena saudara itu melakukan magang mandiri, maka saudara harus membuat TOR yang sudah dikumpul, ya. Dan pembuatan TOR itu artinya saudara sudah tahu, dianggap tahu apa profesi yang saudara sudah saudara tuju ini. Ya. Istilah saya adalah isu khusus yang ingin didalami. Nah, teman-teman sekalian, untuk pemagangan mandiri di semester ini, nanti kita akan coba buka satu, ya, karena dari bagian atau bidang pemagangan Pusdiklat telah mengirimkan satu TOR yang akan magang mandiri, ya, akan magang mandiri. Sebelum ujian semester, sebelum ujian akhir semester. Nah, persiapan dan anggapan pelaksanaan magang mandiri, teman-teman sekalian, mahasiswa itu telah melakukan korespondensi tadi yang sebagaimana telah saya sampaikan, dan mendapatkan izin. Salah satu tolak ukurnya saudara mendapatkan izin dan telah melakukan korespondensi, saudara sudah ditentukan siapa mentor atau PIC kantor itu. Jadi PIC atau mentor itu tidak harus pimpinan, tapi juga bisa kepala bagian misalnya, atau staf sekalipun bisa, asalkan dia punya komitmen untuk membimbing saudara. Nah, saya ingin sampai sini saya ingin nanya dulu, ya. Mas Alfian Rifki Aziz. Ya, Pak. Mas Alfian ini mau magang di mana? Kalau saya dapatnya di Kejaksaan, Pak. Magang mandiri atau magang reguler? Reguler. Oh, reguler. Yang mandiri? Saya ada yang magang mandiri di sini hadir? Saya, Pak. Siapa? Sebentar, nggak kelihatan nama di sini. Inan Sawitri. Ina Sawitri. Ya, Pak. Oke. Magang di mana, Mbak Ina? Saya di Kejaksaan, Pak. Kejaksaan mana? Kabupaten Temanggung. Kejaksaan Negeri Temanggung. Sudah ada mentor PIC-nya? Sudah, Pak. Di bagian apa dia? Di Pidumnya, Pak. Di Pidum. Di sana saudara sendiri atau ada temannya yang magang di sana? Ada 2 teman lagi, Pak.
Ya, Oke. Itu pembimbingnya sama ya? kalau kawan saya yang 2 ini, saya tidak tahu, Pak. Soalnya baru tahu kalau kami ini setempat pemagangan baru kemarin. Baru kemarin, oke. Nah, ya semacam itu. Jadi ada mentor, ada PIC. Dia bagian PIDUM itu staff atau kasihnya, Mbak Ina? Kasih, Pak. Oh, kasih PIDUM langsung? Ya, Oke. kebetulan ya. Nah, maka ketika memutuskan magang, salah satunya contohnya tadi di Kejaksaan Negeri Temanggung ya tadi ya, Ya, Pak. maka mahasiswa semuanya dianggap telah mengenal instansi. Maksudnya mengenal instansi itu apa? Ya, nanti kalau kita cek dan cross-check mengenai struktur organisasi di Kejaksaan Negeri Temanggung, lalu kemudian bagian-bagiannya ada apa saja, lalu mengenai yurisdiksinya apa, itu kan nanti dianggap telah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kalau sudah tahu akan magang di kejaksaan, maka hal-hal yang sifatnya umum dari kejaksaan itu juga sudah diketahui. Misalnya, di sana itu nanti mau melakukan apa sih? Mau mengetahui atau melaksanakan tugas-tugas kejaksaan yang bagaimana sih? Nah, itu yang saya sebut sebagai isu khusus. Di pidana umum, itu mungkin saja berkaitan dengan tahap pra-penuntutan. Bisa juga berkaitan dengan bagaimana membuat dan menyusun rencana dakwaan, termasuk juga surat dakwaan. Ini nanti bisa lebih khusus lagi, karena PIDUM perkaranya perkara apa? Pembunuhan kah? Atau pencurian? Atau hal yang baru lagi, misalnya bukan pra-penuntutan, Pak, bukan dakwaan, tapi juga misalnya berkaitan dengan penanganan restoratif justice. Bagaimana menghadapi anak sebagai yang berhadapan dengan hukum. Bagaimana cara-caranya Kejaksaan Negeri Temanggung itu. Dan apakah kasusnya itu ada, sehingga nanti ada dokumentasi-dokumentasi yang perlu untuk disampaikan. Nah, teman-teman sekalian, tadi kan diminta untuk membuat TOR, untuk yang magang mandiri. TOR atau kerangka acuan kerja ini adalah batasan mengenai gambaran tujuan, ruang lingkup, dan struktur sebuah kegiatan untuk memandu saudara sendiri agar sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Nah, prodi ini kan bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang punya integritas dan profesional. Maka dua kata ini yang perlu untuk saudara garis bawahi dan diwujudkan di dalam TOR itu. Disinilah letak saudara, karena yang tadi disebutkan Mbak Yulia di awal, ada instansi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Maka semuanya akan berujung pada praktisi. Bagaimana menjadi polisi yang berintegritas, bagaimana menjadi jaksa dan hakim yang juga profesional. Maka semuanya akan berujung atau bagaimana mempersiapkan diri mengenai materi atau keilmuan ditambah dengan prinsip hidup, ya, atau yang kita sebut yaitu integritas atau kejujuran.
Nah, salah satu bentuk kejujuran apa? Ya nanti di dalam pembuatan laporan. Kalau misalnya saudara dalam satu hari itu hanya masuk 5 jam, ya katakan 5 jam. Kalau dalam 5 jam itu tidak ada kegiatan tetapi saudara di kantor, ya katakan. Jangan kemudian menambah atau mengurangi setiap kegiatan. Kira-kira gitu. Nah, mengenai isitor, ya, ini saudara tuliskan mengenai halaman judul. Isu khusus apa yang diangkat dan lokasi instansi atau profesinya. Serta mengedepankan pada aspek praktis, tata cara, teknik, atau strategi. Jadi misalnya tadi di kejaksaan, misalnya ingin mengetahui, memahami bagaimana proses pembuktian terhadap perkara pencurian di persidangan secara elektronik. Ya, makanya kan di sini gunakan kata-kata kuncinya. Praktek, tata cara, teknik, atau strategi. Misalnya strategi pembuktian perkara pencurian melalui persidangan elektronik oleh Kejaksaan Negeri Temanggung. Karena sudah disebutkan lokasi atau profesinya itu apa, dan isu khususnya apa? Isu khususnya adalah mengetahui strategi bagaimana cara membuktikan. Nah, teman-teman sekalian, di dalam latar belakang magang itu, saudara harus menunjukkan gambaran umum profesi yang dituju mahasiswa dengan mengutip tugas pokok fungsi atau wewenang menurut peraturan perundang-undangan. Nah, maka kalau kejaksaan, saudara larinya ke Undang-Undang 16 2004 tentang kejaksaan atau 2 2002 untuk kepolisian, dan juga untuk hakim nanti dilihat di Mahkamah Agung atau Badan Peradilan Umum, termasuk juga kekuasaan kehakiman. Lalu juga bisa harus menampilkan gambaran umum struktur organisasi instansi yang dituju. Jadi memang misalnya dalam Kejaksaan Negeri Temanggung itu ada kepala kejaksaan, ada wakil, ada apa saja. Nah, secara khusus yang di PIDUM itu, saudara harus menjelaskan lebih lanjut. Kasih PIDUM dia bawahannya ada siapa, ada apa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, di dalam paragraf terakhir di latar belakang itu, saudara harus mengangkat tulis apa isu khusus yang diangkat dan apa alasannya. Gitu ya. Tujuan magang itu bisa disebut juga dengan common purpose, ya, berkaitan dengan mengetahui secara praktis tugas pokok dan fungsi atau wewenang tugas setelah dibandingkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi tujuan magang itu saudara ingin tahu di sana itu hal-hal yang sifatnya umum. Saudara tak ingin tahu bagaimana pengalaman magang di Kejaksaan Negeri Temanggung. Kemudian ingin tahu bagaimana lingkungan kerja. Ingin tahu bagaimana struktur organisasi. Tetapi kalau target magang itu sebaliknya, apa yang ingin diketahui secara praktek itu, secara praktik, yang disebut dengan specific purpose, itu dituliskan di situ. Dan kepentingannya adalah mengenai isu khusus praktis apa yang ingin diketahui atau dipraktikkan oleh mahasiswa. Ya tadi, kalau target magangnya misalnya karena di awal tadi mengatakan ingin tahu bagaimana pembuktian, ya maka targetnya adalah memahami atau mengetahui atau bisa menyimpulkan. Oh, kalau caranya begitu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tata cara pembuktian perkara pencurian di era pandemi, dalam arti tata caranya persidangan elektronik oleh Kejaksaan Negeri Temanggung adalah demikian.
Sebagaimana diketahui kan banyak aspeknya. Barang bukti ditaruh di mana. Kemudian saksi-saksi diperiksa di mana, didudukkan di mana, terdakwa didudukkan di mana, dan lain sebagainya. Bidang magang, ya, hal ini juga berkaitan dengan target magang. Bidang khusus mana dalam instansi magang tersebut yang hendak dituju oleh mahasiswa. Nah, memang kalau misalnya dari Kejaksaan Negeri Temanggung, ya ditulis memang Kejaksaan Negeri Temanggung, tapi bidang khususnya dituliskan, yaitu adalah seksi tindak pidana umum, ya kan? Nah, lokasi magang dituliskan juga ya, informasi PIC dan nomor yang bisa dihubungi oleh penyelenggara. Serta jadwal magang, nah ini yang paling penting dan pokok di dalam pemagangan secara mandiri. Hendaknya ditulis secara spesifik, ya. Kalau di pemagangan di Fakultas Hukum UI ini kan saudara wajib tempuh berapa jam? Ada yang tahu? Mbak Anissa, Nadifa, harus berapa jam saudara tempuh magang? Marcelino? Nggak ada semua ini. Kalau nggak salah sih Pak, di seingat Ya? saya tuh pernah nanya temen 80 apa 90 jam kalau nggak salah. Bukan temen sih, asing sih Pak. Iya segitu. Ya, tambahin dikit lagi. Mas Ismail, Muhammad Ismail. Tahu enggak Mas, berapa jam saudara itu minimal? Kurang tahu sih Pak, saya Pak. Bisa, belum tahu? Belum tahu Pak. Belum tahu. Diki Santoso. Kalau menurut saya kurang lebih 100 jam ya Pak. Kurang lebih 100 jam. Benar nggak Pak? Ya, kalau 100 jam itu kira-kira saudara harus magang berapa hari Mas, kira-kira? Kalau sesuai jam kerja itu 9 jam. Jadi 10 11 hari lebih. dapat ya? Ya. 10 hari lebih. Oke. Mas Hamid, tahu enggak Mas, berapa jam saudara harus magang? Minimal. Nggak tahu Pak, maaf Pak. Tidak tahu. Jam minimal magang saudara itu harus tempuh untuk sebagai syarat responsi adalah 96 jam. Karena dia itu dipersamakan dengan 2 SKS. Ya. Nah, maka karena ada syarat tempuh 96 jam ini, khusus untuk yang magang mandiri, terhadap isu spesifik atau isu khusus yang ingin didalami itu, maka dia harus memberikan waktu kira-kira setengah dari syarat. Nah, berarti berapa? Ada 48 jam yang wajib dihabiskan minimal. Untuk isu khusus yang diangkat oleh mahasiswa tadi. Apa saja Pak? Ya itu adalah bagaimana cara saudara itu mengetahui. Saudara bisa saja dengan melakukan pemantauan persidangan. Boleh nggak sih Pak? Loh, sekarang saya tanya, apa asas persidangan perkara pidana itu? Apa asasnya penyelenggaraan persidangan perkara pidana? Mbak Yusti.
Sandi, Gaiska. Terbuka apa tertutup? Terbuka, Pak. Terbuka. Terbuka. Maka siapapun bisa ikut persidangan itu. Agar saudara itu nanti dianggap bukan orang lain, saudara yang tentunya harus mengikuti apa syarat-syarat yang ditentukan oleh kejaksaan atau pengadilan di mana nanti saudara magang. Setidak-tidaknya agar saudara itu dianggap mahasiswa yang ingin tahu informasi, saudara bisa mengenakan jas alma mater, misalnya begitu. Sisanya apa yang kemudian 48 jam ini ya? Sisanya saudara bisa mengetahui apa saja yang berkaitan dengan instansi, tugas pokok fungsi wewenang yang secara umum itu apa, isu-isu umum di sana misalnya bagaimana penyelenggaraan pra penuntutan, ya, bagaimana cara membuat surat dakwaan, itu kan hal-hal yang dikerjakan oleh seksi pidana umum. Bagaimana cara mengeksekusi terdakwa dan lain sebagainya. Ya, maka mahasiswa itu bisa kadang-kadang diminta datang ke instansi magang secara offline untuk mengantisipasi, maka saudara coba konsultasikan kepada mentor atau PIC-nya, mungkinkah dilakukan secara blended learning. Blended learning itu artinya ya sesekali saudara datang ke kantor tetapi mungkin di rumah dengan melaksanakan tugas. Ya, itu. Lalu saudara perlu mengupdate informasi mengenai COVID-19 di lingkungan saudara agar saudara bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, gunakan jas alma mater dan pakaian yang rapi serta mencatat identitas asisten dosen dan jangan sungkan konsultasi termasuk dengan saya selama melaksanakan magang mandiri. Nah, untuk laporan berikutnya, laporan harian atau mingguan dan sidak, ya, lembar laporan ini dicetak dan dapat diisi secara tulis tangan. Tulis laporan sesuai dengan kegiatan senyatanya. Ya, ini adalah bentuk dari kejujuran saudara. Mintakan tanda tangan kepada PIC atau mentor disertai dengan cap basah jika ada, kalau tidak ya tanda tangannya saja. Lalu sedapat mungkin selama magang itu saudara bisa mendokumentasi. Dokumentasi kegiatan ya, maksudnya bukan selfie atau malah bikin video TikTok di sana. Itu kan malah tidak pas. Lalu saudara hal-hal yang ditugaskan pada saudara misalnya mencatat jalannya persidangan, kemudian saudara diminta analisis apapun itu, saudara sedapat mungkin punya dokumentasi dan sebelumnya saudara bisa lakukan scan atau foto laporan itu untuk nanti menjadi dokumentasi terlampir atau lampiran di dalam laporan magang. Nah, asisten dosen bisa secara berkala oleh Mbak Yulia ini melaksanakan sidak atau koordinasi dengan mahasiswa dibantu dengan saya ya mengenai pelaksanaan magang. Nah, sedangkan laporan magang ini akan kita bahas khusus untuk mahasiswa yang mengambil magang mandiri dalam dalam kesempatan setelah misalnya menjelang akan laporan. Nah, saya ingin memberikan contoh misalnya yang sudah disampaikan pada saya. Ya, saudara bisa lihat di sini ini Mas Ziad hadir. Ada nggak Mbak Yulia di sini nama Ziad? Tidak ada, Pak. Tidak ada, tapi ini memang saya ya.
Ziyad. Belum. Iya, Pak. Ziyad ini kan Gempa ya? Iya, iya, di Innalillahi, tempat saya gempa, Mbak. Innalillahi, Gempa. gempa. Sebentar, Iya. sebentar. Iya, Mas, ini gempa, Mas. Iya. Tuh, Gempa. tuh. Iya. Oh iya. Gempa. Saya lagi di atas ini kerasa sekali. Iya. Aku, ya, saya juga di Ya, atas. saya kerasa sekali ya, Om ya. Iya. Saya juga di atas. Ini saya untuk memastikan Lihat lampu lampu ya, saya lihat bergetar, lampu. Iya, lihat betul. lampu bergetar, yang digantung juga bergetar. Iya. Saya masih Agak merinding. lama. Masya Allah. Ya, oke, agak lama memang. Masih bergetar ya. Kayaknya yang bergetar gantian saya sendiri ini. Karena saya merindingnya. Masya Allah. Karena saya posisinya di atas, di lantai 2, jadinya sangat terasa. Ini sebenarnya masih ada di tempat saya. Oke, semuanya aman? Aman, Pak, aman. Udah. Rada heboh Walaupun aja tadi ini saya di mau kantor lari nih. juga lari kemana juga. Nah, kita lanjutkan ya, teman-teman sekalian. Misalnya ini, tadi kan saya katakan kalau magang mandiri, ya, maka ada isu khusus. Nah, ini belum ada. Peran advokat dalam penegakan hukum itu sama sekali masih abstrak, masih umum. Pak Rizky, ngapunten. Ya. Yang kejaksaan, ini kan kejaksaan, Pak, advokat. Ya, mestinya kan saya Iya. kejaksaan, kepolisian, sama pengadilan Iya. ya. Ini kok dapatnya, ya tapi nggak apa-apa. Kita Contoh nanti aja. ini sebagai Oh, iya, contoh iya. saja, Mbak Oke, Yulia. baik-baik, Pak. Karena ini kan saya buka dari email yang Mbak Yulia Oh kirim. ya, Mas kan, Ya. Mas Adit berarti belum WA Bapak berarti belum. Nggih, nggih. Oh ya, ya, oke. Ya misalnya ini ya, ini kan masih umum. Peran advokat dalam penegakan hukum. Karena tidak ada isu khususnya. Yang saya sebut dengan isu khusus itu hal apa yang ingin diketahui. Misalnya dari peran advokat ini kan banyak sekali. Misalnya menyusun gugatan kah dalam perkara pembatalan merek, atau misalnya dalam perkara tata usaha negara dan lain sebagainya. Dan ditunjukkan di posisi atau di lokasi atau di kantor mana, misalnya gitu. Misalnya LKP HWI dan lain sebagainya, kan gitu. Oke. Nah, di sini sudah ada DAN Law Office, kantor hukum, dan dia sudah tuliskan, cuman memang isu khususnya yang belum ada. Targetnya masih umum, termasuk tujuan. Kalau tujuannya mungkin masih bisa diterima karena kalau masih secara umum. Dasrul Afandi. Ya. Nah, memang dibuat secara spesifik, contohnya semacam ini. Oke, jadi itu mengenai bagaimana pemagangan secara mandiri. Nah, nanti akan kita sampaikan atau kita bahas bersama-sama dengan Bu Wulan, kira-kira instansi kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan ini semacam apa. Karena kalau Bu Wulan ini memang pengalamannya cukup banyak mengenai hal-hal semacam itu. Nanti kita akan berikan kesempatan dulu, Mbak Yulia, ya, kepada Bu Wulan. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Dari saya cukup, dan nanti untuk tanya jawab mengenai TOR dan pemagangan mandiri bisa dilakukan bersama-sama setelah Bu Wulan selesai. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Monggo silakan Bu Retno. Langsung saja. Ya. Oke. Iya.
Terima kasih Mbak Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Ya. Ini yang menyalakan kamera hanya sedikit. Yang lain mana ya? Ada. Oke, terima kasih. Ada beberapa yang mahasiswa saya, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Robis Rohli Sodri Wersir Amri wal datamin lisan ya qawli. Saudara-saudara sekalian, semua merasakan gempa ini atau hanya yang ada di Jogja dan sekitarnya? Rasa, Bu. Oh, kerasa ya. Iya, ini adik saya sedang dalam perjalanan dari Jawa Timur juga kerasa, di mobil juga kerasa ternyata. Tadi telepon. Oke, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan ya. Kalau saya agak trauma karena rumah ini dulu daerah saya ini 80% pas gempa Jogja tahun 2006 hancur. Jadi apa Om Rizky kentongannya dipukul itu ya. Oh, semua, tadi itu. Iya. Jadi kan memang kalau di sini kan mungkin ada yang tinggal di daerah Bantul sama dengan saya. Paniknya ya ada trauma-trauma tersendiri. Oke. Ya. Oke, saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Retno Wulansari. Anda boleh panggil saya Bu Retno, boleh panggil Bu Wulan. Ya, kebetulan saya ditunjuk oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan FHUI, Bapak Kaprodi, untuk menjadi dosen pengampu mata kuliah pemagangan semester genap. Ini kebetulan saya ditunjuk untuk mendampingi saudara-saudara sekalian yang mengambil pemagangan di institusi kejaksaan. Ya, jadi yang reguler kejaksaan ada sekitar 26 orang ya, Mbak Yulia. 26 atau 24 ya, saya lupa. Itu 22 Ibu. Iya, 22. Oh ya, iya. 22. 22 orang nanti akan bersama dengan saya ya, khususnya nanti pada saat responsi. Nah, nanti saya dibantu oleh Mas David. Itu Mas David ada di situ ya. Koordinasinya bisa melalui saya, bisa melalui Mas David. Oke. Kemudian seperti halnya yang kita ketahui bersama tadi sudah dijelaskan luar biasa oleh Pak Rizky kaitan dengan pemagangan ya. Saudara sekalian, mungkin dari teman, kakak angkatan ya sudah mengetahui ada informasi mengenai apa sih sebenarnya kuliah pemagangan, tujuannya untuk apa dan sebagainya. Saya yakin informasi yang Anda dapatkan sudah full gitu ya. Saya kira tidak perlu menambah, hanya menggarisbawahi saja bahwasannya apa yang kita lakukan hari ini, mengambil mata kuliah pemagangan, ini adalah bagian dari ikhtiar kita, ikhtiar Anda untuk menjadi seorang rektolog ya. Rektolog itu ahli hukum ya, di mana ketika nanti tujuan Anda tercapai menjadi sarjana hukum, ini semua mau jadi sarjana hukum ya. Ada yang tidak, tujuannya bukan sarjana hukum, ada? Tidak ada ya, semua tujuannya mau jadi sarjana hukum ya, betul ya? Betul toh? Ya. Ketika tujuan Anda nanti tercapai, Anda menjadi sarjana hukum, Anda tidak menjadi sarjana hukum yang hanya paham teori saja, tetapi Anda juga di Fakultas Hukum UI dibekali serangkaian kemampuan praktek. Ya. Kalau saya katakan kemampuan praktek, itu sama seperti halnya kemampuan teori juga ada jalannya. Ya, untuk bisa pandai, mahir, berpraktek di bidang hukum, itu juga ada
cara menggapai ke arah sana. Nah, salah satu ikhtiarnya adalah dengan adanya mata kuliah pemagangan. Tujuannya apa? Adalah Anda itu real, ya, masuk kepada satu institusi yang Anda suka, barangkali atau Anda minat, ya, untuk Anda dalami sehingga di kemudian hari ketika Anda sudah masuk kepada dunia profesionalisme, ya, nanti setelah sarjana hukum kemudian Anda masuk dalam dunia pekerjaan profesionalisme gitu ya, Anda tidak canggung karena ketika menuntut ilmu dulu sudah dibekali beberapa pengetahuan terkait dengan saya harus apa sih ketika saya masuk ke dalam suatu institusi tertentu, saya harus melakukan apa, yang harus saya siapkan apa, idealismenya harus seperti apa, integritasnya harus bagaimana, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, yang 22 orang nanti akan bersama saya dan Mas David, saudara sekalian nanti akan magang di Mas David di mana? Di Kejaksaan Tinggi ya? Di Kejaksaan Tinggi. Satu tempat ya Mas David ya? Salah satu tempat. Ya, akan magang di satu tempat di mana Anda nanti akan didampingi ya secara institusi ya, di dalam institusi kejaksaan itu akan didampingi oleh dosen pendamping institusi. Jadi nanti kurikulumnya, ya, materinya itu akan disampaikan ya oleh dosen pendamping institusi pemagangan saudara. Nah, PIC-nya sudah ada belum Mas David ya? Belum ya Mas? Nanti kemudian akan disampaikan gitu ya. PIC di kejaksaannya belum ada ya? Belum, masih menunggu dari belum teman-teman pemagangan. Ya, nanti saudara-saudara akan diberikan informasi jadwalnya dan sebagainya. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Rizky, semester ini kita pasti pakai sistem online ya, daring ya, dalam jaringan. Betul. Sehingga nanti untuk kegiatannya, kalau Anda kira-kira mahasiswa dikasih timeline nggak sih sebenarnya? Timeline ada, nanti ada kan jadwalnya. Iya, ada timeline untuk oke, ada timeline untuk apa saja yang harus dilakukan gitu ya, pertemuannya bagaimana dan sebagainya. Nah, terkait masalah itu, bagi yang ada di kejaksaan, di pengadilan, dan di kepolisian, ya, ada satu orang di kepolisian ya, kalau tidak salah. Saya kira tidak ada salahnya kalau seandainya Anda mereview kembali, membaca kembali apa saja sebenarnya fungsi, wewenang, tugas di lembaga atau instansi yang nanti akan Anda magang di situ. Tujuannya untuk apa? Anda mengetahui paling tidak informasi dasar, ya, informasi dasar yang Anda peroleh dari Anda membaca, menonton dan sebagainya, itu akan jadi informasi awal ketika Anda masuk ke dalam institusi tersebut. Contoh ya, di institusi kejaksaan barangkali ada beberapa bagian ya, apa Om Rizky menyebutnya ya, ada pidana umum, ada pidana khusus, ada datun ya. Ini Anda ya, datun, ada intel, pengawasan dan sebagainya ya. Saya kira itu baik untuk ketika Anda nanti masuk ke dalam institusi tersebut, Anda sudah ngerti di dalamnya itu ada apa saja. Tadi yang saya sebutkan ada intel, ada datun, ada pidana umum, pidana khusus dan sebagainya.
Ya, sehingga apa? Untuk menentukan isu ya, untuk laporannya ya Pak Rizky ya. Anda akan, ini kan diberikan kebebasan ya, mau sukanya yang mana antara beberapa bagian di institusi Anda geluti. Oh, sukanya yang pidana umum, berarti Anda nanti isu di laporannya itu akan bunyi ada beberapa kasus barangkali atau isu tertentu yang bisa diangkat dalam laporan. Nah, saudara-saudara sekalian, terkait dengan apa yang akan Anda lakukan di tempat pemagangan, dalam TOR nanti atau barangkali sudah diberikan nanti sebaiknya dibaca dulu, itu ada beberapa target ya. Anda harus mengerti target ya, karena untuk mencapai tujuan ya, tujuannya nanti kan lulus mata kuliah ini toh semuanya, Anda pastikan untuk mengetahui target dari pemagangan institusi yang Anda ikuti. Targetnya itu kalau contoh ya, target kejaksaan itu secara umum ada 3 ya. Anda mengerti mengenai bagan, organisasi, tugas, kewenangan dari lembaga kejaksaan itu sendiri, dari institusi kejaksaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, Anda secara litigasi mengetahui mengenai cara pembuatan rekes ya, mulai dari pra ya, dakwaan dan sebagainya sampai kemudian prosesnya ke pengadilan seperti apa. Ya, jadi ada beberapa hal yang itu nanti dosen Anda di institusi itu akan menyampaikan kepada saudara mengenai bahan yang tadi saya sebutkan tadi. Tetapi saya sampaikan kepada saudara karena Fakultas Hukum itu ciri khasnya itu adalah mahasiswanya cerdas, kritis gitu ya. Pertahankan yang seperti itu. Artinya Anda tidak hanya menerima saja dari informasi, pengalaman, pengetahuan gitu. Ada baiknya Anda juga ya mereview, karena kan kemarin-kemarin sudah dapat kan mata kuliah terkait dengan pidana, acara pidana dan sebagainya gitu. Ada baiknya untuk mereview, membaca ulang dan sebagainya. Kenapa? Karena nanti kan dimungkinkan ada diskusi ya. Kalau Anda tidak ada informasi awal atau pengetahuan awal, maka diskusi yang akan terjadi dengan dosen pembimbing institusi pemagangannya tidak akan terjadi gitu ya. Bisa jadi Anda hanya diam saja, Anda hanya akan pasif saja. Karena nanti suatu saat kan akan ada, barangkali ada kasus ya Mas Rizky ya, atau perkara yang akan didiskusikan bersama ya. Nah, pertahankan ciri kritis di Fakultas Hukum UII melalui Anda, karena Anda juga membawa alma mater ya, kode etiknya Mas David ya, juga harus ditekankan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky, bahwasannya Anda diterjunkan bahasanya, dimagangkan di institusi kejaksaan, pengadilan, kepolisian, Anda membawa nama alma mater Anda ya. Ada beberapa rambu-rambu yang harus Anda ketahui, bahwasannya bisa jadi kasus yang Anda teliti, Anda baca, Anda telusuri itu adalah kasus-kasus yang masih berjalan atau kasus-kasus yang masih atau membutuhkan penanganan lebih lanjut dan sebagainya, ya jangan diekspos keluar ya. Jadi kalau memang masih rahasia juga Anda harus menjunjung tinggi ya. Kemudian ada beberapa hal yang saya kira mungkin pembimbing institusi pemagangannya tidak sempat atau bahkan tidak memberikan
aturan secara detail ya, tetapi memang harus Anda pahami dalam kerangka tadi etika Anda sebagai pemagang di situ gitu ya. Jadi ada beberapa hal dalam berkomunikasi juga harus dijaga ya. Tadi jangan selalu berpikir positif saja, selalu berpikir positif. Kemudian Anda yakin bahwa dengan effort yang baik Anda bisa lulus mata kuliah ini, artinya Anda bersungguh-sungguh menjalankan aktivitas pemagangannya, positif dalam berkegiatan, saya kira insya Allah hasilnya akan baik gitu ya. Oke, kemudian mengenai waktu ya. Mengenai waktu, untuk pemagangan ini hanya 21 hari ya Mbak Yulia ya. 21 hari. Iya, Ibu. Ya, 3 minggu aja. 3 minggu itu dibuat seoptimal mungkin ya. Nanti schedule-nya akan diatur oleh Pusdiklat dan lembaga pemagangan. Anda perhatikan target dari dosen pembimbing institusinya ya, sesuai dengan TOR yang nanti akan Anda dapatkan. Paling tidak dalam 3 minggu ini Anda mendapatkan pengalaman yang baik ya. Saya dulu pernah ketika mahasiswa seperti Anda, saya diberikan wacana bahwa barangkali 1-2-3 bulan magang itu barangkali adalah waktu yang sangat pendek ya. Untuk magang itu kan bisa jadi minimal ya 3 bulan 1 tahun gitu ya, untuk bisa menyerap semua di situ, tata kelola administrasi perkantorannya, kemudian penanganan perkaranya ya, sampai liku-likunya gitu ya, isu-isu tertentu yang ada di profesi itu seperti apa. Tetapi ya karena memang tuntutannya seperti itu, waktu yang dibatasi dan sebagainya, tidak apa-apa, selalu bersikap positif, berpikir positif bahwasannya dalam waktu 3 minggu pun saya bisa menyerap semua apa yang ditargetkan oleh prodi gitu loh, oleh Pusdiklat. Jadi nanti saya dan Mas David ya ikut mengawal proses pemagangan Anda, khususnya yang di Kejaksaan ya. Nanti saya akan banyak bertanya, sudah sejauh mana, targetnya sudah terlampaui atau belum, itu ya. Kalau ada yang memang belum karena faktor kendala tertentu gitu, silahkan Anda komunikasikan agar nanti bisa dibantu komunikasi ya Mas David ya. Ini mungkin ada kendala seperti ini dan sebagainya, agar nanti bisa optimal 3 minggu itu. Saya kira itu pengantar dari saya, sifatnya nambahi dari Pak Rizky. Kalau yang reguler itu nanti semua sudah disiapkan, jadi kalau yang mandiri tadi kan harus membuat TOR ya Pak Rizky ya, harus menyiapkan dari awal. Karena sifatnya reguler, Anda sudah disiapkan, maka Anda sudah selayaknya ya ikut mensukseskan ya, menjaga nama baik fakultas dan sebagainya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Yulia. Nanti kita buka term tanya jawab saja. Ya, monggo Mbak Yulia. Baik, terima kasih Bu Retno, terima kasih sami-sami. Pak Rizky sudah memberikan pengantar terkait pemagangan di semester genap tahun 2020-2021 kali ini. Baik, kepada teman-teman mahasiswa semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait pembekalan, silahkan bisa ditanyakan. Mungkin ada yang masih bingung
pemagangan mandiri itu seperti apa, reguler itu seperti apa, mungkin nanti akan bisa lebih plong kalau ditanyakan. Jadi silahkan monggo siapa yang mau bertanya. Halo Mas Rizky. Kamu tuh. Atau begini, salah satu cara lain, misalnya kalau ini agak malu-malu ya, malu-malu karena masih tercampur dengan yang reguler, dengan yang mandiri. Kita nanti akan fasilitasi Mbak Yulia, nanti tolong dibantu, khusus untuk mahasiswa yang magang mandiri, pasca misalnya tornya sudah disampaikan, kemudian saya berikan masukan, nah nanti kita akan diskusikan bersama-sama melalui waktu dan tempat yang nanti, kalau tempatnya tetap online ya, tidak mungkin semuanya akan saya ajak ke kampus, kita akan diskusikan tersendiri saja, agar pembahasan bisa lebih terfokus, kira-kira gitu. Kalau saya usulnya demikian saja Mbak Yulia. Oke, jadi kalau itu komunikasinya nanti antar asisten dan dosen nanti dengan mahasiswa seperti itu ya Mbak ya? Pak ya? Oke, baik. Mungkin kalau yang reguler nih, kalau reguler memang masih lama ya, masih besok Juli setelah UAS. Iya, mungkin masih malu-malu dan belum ada bayangan karena memang kalau yang reguler dan mandiri setelah UAS memang belum ada kayak BPPM, terus modul itu memang belum kami sampaikan terlebih dahulu seperti itu karena masih terlalu lama kayak gitu. Mungkin jadi tidak ada yang mau bertanya dulu untuk saat ini. Nah, sepertinya tidak ada. Saya nambahin Mbak, kalau seumpama gimana Ibu? Begini, kalau seumpama nanti pada saat berlangsungnya pemagangan ada yang mau dikomunikasikan, saya kira jangan sungkan ya, karena 3 minggu itu Anda tidak saya lepas sendiri. Iya, ya. Betul. Jadi nanti targetnya terlampaui atau tidak, kemudian yang penting kalau dengan saya yang penting komunikasi ya, iya. jangan kemudian pas responsi, Bu, ternyata di sana ada kendala ya. Dari awal silahkan nomor HP saya kira open untuk semua mahasiswa saya. Mas David nanti juga bisa mengawal, bisa membantu apa yang Anda Insya Allah siap, kalau ada kendala gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan, monggo juga silahkan disampaikan. Begitu ya. Mbak Yulia. Iya, baik. Terima kasih Bu Retno, terima kasih Pak Rizky. Jadi untuk tanya jawab nanti bisa dari mahasiswa langsung bisa ke asisten, ke Mas David, ke Mas Adit, atau nanti ke Pak Rizky dan Bu Retno secara langsung seperti itu. Baik, terima kasih kepada Pak Rizky Ramadan Barit dan Bu Retno Wulansari yang telah berkenan hadir dalam pembekalan pemagangan di semester genap tahun 2020-2021. Semoga pelaksanaan pembekalan baik itu yang sebelum UAS maupun yang setelah UAS dimudahkan dan semuanya berkah untuk teman-teman semua seperti itu. Sehat-sehat Ibu Retno dan Pak Rizky. Ya, semoga terima kasih. Amin. Semoga semuanya sehat, amin. Selamat, tidak ada yang amin. Buka. Iya. Ya. Amin. Iya, baik. Baik, sebelum kita tutup, kita ada sesi foto bersama dahulu nggak? Ya. Oke. Oke, siap. Mas David minta bantuan ya untuk kita. Minta tolong kepada teman-teman. Nanti dapatnya kameranya. Oke, saya tunggu waktu. Sebentar saja. Bentar ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, satu lagi. 1, 2, 3. Siap, terima kasih semuanya. Ya, baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Yulia Rizky Rahmawati, mohon diri, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kata-kata dalam memandu pembekalan pada kali ini.
Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bulan. Sami-sami. Ini tadi ada yang di Malang nggak ya mahasiswa ya? Oh ya, pusatnya di Malang ya Bu ya? Gempanya, gempanya di Malang ternyata. Padahal 6,8. jauh ya, tapi tadi besar itu. Lumayan. Ya. Lumayan. Mudah-mudahan sehat selalu. Izin Bu. Matur nuwun. Baik, saya Bu. Saya end meeting ya. Om Rizky. Assalamualaikum.